dari Mas Ansori. Salam Prof, saya Ansori. Saya mau tanya, di sini banyak orang yang memandang matematika sebelah mata karena katanya nggak ada gunanya kepada agama Islam. Bagaimana cara memberikan pengertian terhadap orang yang seperti itu? Monggo Prof dijawab. Ini pertanyaan yang susah juga ini, karena saya juga menemui ada orang tua yang bilang ke anaknya gitu, udah kamu nggak usah belajar ilmu umum gitu. Nanti di akhirat nggak akan ditanya, kamu menguasai matematika, menguasai fisika enggak gitu. Tapi kamu ditanya dengan ilmu fikihmu, dengan ilmu Al-Quranmu gitu, akidahmu gitu. Ya ini harus ini diskusinya bisa panjang ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah emang ini tarik menarik. Ini kita nggak bisa pungkiri. Ini susah jawabannya. Di zaman Khilafah Abbasiyah, ketika ilmu pengetahuan itu sangat berkembang pesat, kalau kita lihat tasawuf itu justru turun, gitu. Nah di zaman ketika tasawuf naik, ilmu pengetahuan turun. Jadi mencari keseimbangannya itu yang susah. Saya ditanya ada teman saya, teman baik, teman akrab di SMA, itu yang berkonsultasi ketika mau memondokkan anaknya. Pertanyaannya adalah, sebetulnya hukum belajar matematika itu apa? Ini anakku itu sampai dia itu ketika dia lulus SD, kalau nggak salah lulus SD, lulus SMP, lulus SD kalau nggak salah. Dia lulus SD, dia itu menangis katanya. Bilang ke bapak, terus ditanya menangis kenapa? Ternyata menangis bahagia karena bapaknya itu mau memondokkan dia setelah sehingga nggak ketemu lagi dengan matematika gitu. jadi hukumnya belajar matematika itu seperti apa? Saya bilang ke teman saya itu, hukum belajar matematika dan juga ilmu sains lainnya itu fardu kifayah. Ini yang saya yakini. Ya. Kalau nggak ada sama sekali, maka semua kena dosa. Tapi kalau sudah ada, ya sudah terwakili lah. Gitu. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang belajar matematika, nanti susah ini, logika nggak berkembang. Jadi kalau nggak ada logika lagi yang dikembangkan, nggak ada belajar yang usul fikih, nanti ngambil fikihnya ngawur itu. Gitu. Udah ini saya yakinnya. Tapi yang kiai-kiai belajar fikih kan nggak belajar matematika. Mereka belajar intinya matematika masalahnya. Jadi nggak bisa lepas gitu. Jadi kalau saya diminta ngisi ke SD, ke SMP, SMA, itu yang saya suka tanya, belajar matematika itu intinya apa sih? Gitu. Ada yang menjawab angka. Gitu. Nah, jawaban saya salah, bukan angka. Inti matematika adalah logika. Zaman dulu ketika zaman Yunani kuno, itu nggak ada orang matematika yang tidak belajar filosofi dan tidak ada filosof yang tidak belajar matematika. Kenapa? Karena ya logika itu yang diperlukan. Gitu. Nah, cuma ke bawah sudah perkembangan semakin pesat, matematika udah luas, jadi udah nggak mungkin satu orang matematikawan mempelajari banyak bidang dan master di semua bidang, walaupun ada beberapa gitu ya zaman sekarang, tapi masing-masing sudah punya spesialisasi sendiri gitu. Nah, seperti ini akhirnya seakan-akan logika tidak lagi berhubungan dengan matematika. Jadi ketika ulama itu belajar logika, belajar ilmu mantik, itu sebetulnya belajar matematika. Gitu. Jadi matematika itu fardu kifayah. Harus ada yang belajar matematika. Itu paling tidak belajar logikanya. Karena kalau enggak, nanti agama juga hancur. Gitu.
Nggak tahu, saya menjawab pertanyaan buat nih, Mas Ika. Gitu ya. Nah, Ya, jadi bagaimana kalau misalkan, jadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau ada masyarakat yang mengatakan nggak perlu belajar matematika, matematika dipandang sebelah mata, ya kalau tidak belajar matematika, yakinlah nanti kalau berlogika pasti aneh logikanya. Kalau kalau ngambil kesimpulan pasti aneh kesimpulannya. iya, Gitu. iya. Terima kasih, Prof. Jadi memang inti dari matematika itu adalah logika ya. Jadi kalau kita belajar, mungkin ini ya karena apa ada proses sekulerisme yang masuk di sana ya, Prof ya. Jadi terasa itu sesuatu yang berbeda sama sekali antara sains, terutama matematika dengan Islam itu sendiri.